Ya pemirsa, arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terpantau normal pada arus balik Lebaran tahun ini. Kendaraan yang datang ke area pelabuhan dapat langsung menuju dermaga tanpa harus mengantri panjang seperti yang terjadi pada arus puncak arus mudik sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun, puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama telah berlangsung kemarin dengan jumlah penumpang mencapai 128.000 orang atau meningkat 53% dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu jumlah kendaraan tercatat sebanyak 34.000 unit atau naik 59%. Sementara untuk gelombang kedua, puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret mendatang. Ya, sementara arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terpantau normal pada arus balik Lebaran tahun ini. Berdasarkan data yang dihimpun, puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi dalam 2 gelombang. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Salam Pulungan dengan juru kamera Suryali Santoso di Pelabuhan Bakauheni. Halo, selamat pagi Salam. Bagaimana situasi terkini di sana? Silakan laporannya. Ya, Ayu dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat ini masih terpantau normal di kedua arah. Memang kalau kita perhatikan secara seksama, baik itu kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung ataupun juga di arah sebaliknya, ini memang masih terpantau normal hingga pagi hari ini. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin, di mana pada hari kemarin ini menjadi puncak arus balik di gelombang pertama di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, di mana pada hari kemarin ini tercatat ada lebih dari 128.000 penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026 ini, di mana jumlah ini memang meningkat kurang lebih 53% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sementara itu untuk jumlah kendaraan juga turut mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 34.000 kendaraan telah kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik ini, dan jumlah ini juga turut meningkat sebesar 59%. Tentu jumlah volume kendaraan maupun juga penumpang masih akan terus mengalami peningkatan karena memang untuk puncak arus balik sendiri di gelombang kedua ini akan terjadi pada weekend nanti atau di akhir pekan nanti. Dan memang untuk mekanisme dari pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas ini memang tidak jauh berbeda dengan penerapan yang dilakukan pada saat arus mudik di Pelabuhan Merak beberapa waktu yang lalu, di mana nantinya juga ada delay system, kemudian juga ada titik-titik buffer zone yang disediakan di beberapa titik di rest area, mulai dari rest area kilometer 20B, 33B, 49B, 67B dan juga 87B, di mana pada titik-titik tersebut nantinya arus kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung dan juga sudah memiliki tiket ini akan diberikan stiker berwarna hijau. Sementara untuk kendaraan yang tidak menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung ataupun juga kendaraan yang belum mempunyai tiket ini akan diberikan stiker berwarna merah, sehingga dengan demikian ini arus kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung bisa terkendali dengan aman dan juga tidak menyebabkan adanya antrian kendaraan yang panjang ketika memasuki ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung ini. Dan memang kalau dari informasi yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per hari kemarin ini menyebut bahwa untuk kendaraan yang belum kembali ke Pulau Jawa ada sebanyak kurang lebih 756.000 penumpang yang belum kembali. Sementara untuk total kendaraannya sendiri ini memang masih di angka 202.000 kendaraan yang belum kembali ke Pulau Jawa, sehingga ini memang masih dimitigasi adanya lonjakan ataupun juga peningkatan jumlah volume kendaraan ataupun juga penumpang yang memang ini akan terbagi menjadi ke dalam beberapa sesi, di mana nantinya untuk puncak arus balik sendiri diprediksi di gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang pada akhir pekan nanti. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan ya, Ayu dan juga pemirsa, bahwa arus kendaraan ini memang masih banyak yang melakukan perjalanan arus baliknya ketika waktu gelap untuk menghindari panas terik matahari yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung ataupun juga di Pelabuhan Merak, Banten, yang memang situasinya kalau kita perhatikan dalam kurun waktu 2 pekan terakhir ini yang ada di kawasan pelabuhan, baik itu di Pelabuhan Bakauheni dan juga Pelabuhan Merak, ini memang masih panas. Bahkan ketika kami melakukan peliputan juga untuk suhunya sendiri di kawasan tempat kami melaporkan ini bisa tembus hingga 34 derajat Celcius. Ayu. Ya baik, terima kasih Salam Pulungan dan juru kamera Suryali Santoso atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seolah seperti tidak ada obatnya. Horor kemacetan di exit tol di Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali terjadi. Ribuan kendaraan tak bergerak selama berjam-jam hingga menuju arteri Cibadak. Akibat kemacetan, sebuah ambulans pengangkut pasien kritis ikut terjebak tak bergerak. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah hingga nyaris tak bergerak di exit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dari Jakarta dan sekitarnya terus memadati jalur arteri Parungkuda. Tak hanya roda 4, ribuan pemotor juga ikut terjebak kemacetan. Selain tingginya volume kendaraan, penyebab kemacetan juga disebabkan penyempitan jalan dari exit tol Parungkuda ke jalur arteri. Polisi juga sudah melakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, horor kemacetan di jalur arteri Cibadak terjadi hingga malam hari. Bahkan ambulans yang mengangkut pasien kritis terjebak di tengah kemacetan. Banyaknya pemotor yang menyalip dengan melawan arus memperparah kemacetan yang terjadi di jalur arteri. Bahkan, seorang pemudik yang akan menuju Bogor mengaku sudah terjebak 3 jam hanya untuk bisa mencapai Simpang Ratu Cibadak. Padahal, jika arus lalu lintas normal, hanya setengah jam perjalanan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lebih dari 60.000 kendaraan melintas dari arah Semarang menuju Jakarta melalui gerbang tol Kalikangkung. Pemberlakuan one way nasional hingga kini masih diterapkan dari kilometer 414. Berdasarkan data lalu lintas, pada 25 Maret 2026 tercatat sebanyak 61.734 kendaraan masuk dari gerbang tol Kalikangkung arah Semarang menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Sementara jumlah kendaraan yang melintas fluktuatif saat puncak arus balik tanggal 24 Maret mencapai 3.000 lebih kendaraan per jamnya. Kini mulai menurun 1.000 hingga 700 kendaraan yang melintas per jamnya. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan mobilitas kendaraan yang melintas maupun meninggalkan wilayah Jawa Tengah, baik kendaraan yang menuju ke arah Kendal maupun yang melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ramai lancar. Diprediksi puncak arus balik di jalur Lingkar Gentong sudah terjadi pada Selasa kemarin. Meskipun arus lalu lintas sudah kembali normal, masyarakat maupun pemudik diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati serta mematuhi rambu lalu lintas. Ya pemirsa, ribuan pemudik motor kembali terjebak kemacetan pada H+5 jalur arteri Pantura, Simpang 4 Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Kebanyakan pemotor merupakan warga yang akan kembali ke ibu kota karena harus kembali bekerja. Kepadatan kendaraan motor dan mobil masih terjadi di jalur arteri Pantura, Simpang 4 Palimanan, Cirebon pagi ini. Bahkan laju kendaraan yang hendak menuju Jabodetabek dan Bandung hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah 20 km per jam. Hingga H+5 Lebaran, kepadatan di Simpang 4 lampu merah masih terjadi dan mengular sepanjang 400 meter. Kemacetan panjang akan semakin parah saat siang hari, mengingat banyaknya warga lokal Cirebon yang hendak berwisata. Berdasarkan data Dishub Kabupaten Cirebon, motor yang sudah melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jabodetabek rata-rata per 1 jam mencapai 1.100 kendaraan.